Halo, perkenalkan, nama saya Nia Kapika. Saya mengajar IPS di SMP Guru Mandiri Jakarta. Berikut ini akan saya sampaikan terkait implementasi kurikulum Merdeka. Hai, selamat siang. Nama saya Ahmad Rizky Nurfimansyah. Saya di sini adalah guru untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam dan saya mengajar di Sekolah Global Mandiri Jakarta. Halo, nama saya Indah Bakti. Saya mengampu pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Global Mandiri Jakarta. Cara saya mengenali karakteristik peserta didik yaitu dengan asesmen diagnostik. Yang saya lakukan yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengerti bagaimana guru mencari tahu terkait minat belajar siswa, gaya belajar siswa, hingga emosi siswa. Contohnya seperti pertanyaan guru kepada peserta didik seperti bagaimana kondisi peserta didik hari ini ataupun perasaannya saat ini. Selain itu, asesmen diagnostik juga dilakukan dalam ranah kognitif, yaitu untuk menggali pengetahuan awal peserta didik. Contohnya seperti guru memberikan sebuah pertanyaan terkait konteks dari materi pembelajaran di jenjang di mana siswa tempuh pada saat ini. Kemudian pertanyaan yang diberikan kepada siswa di jenjang sebelumnya apabila di SMP kelas 8, maka pertanyaannya adalah sesuai dengan materi yang dia pelajari di jenjang sebelumnya. Begitu juga di kelas 7. Berikut adalah asesmen diagnostik terkait dengan pengenalan karakteristik peserta didik dan pembelajaran yang saya lakukan. Dalam mengenali karakteristik peserta didik, di sini saya juga mendapatkan informasi yang pertama itu dari tes psikotes. Jadi di sana di tes tersebut ada hasil dari apa model dan gaya belajarnya. Di situ kita juga bisa melihat potensi dari pembelajaran atau materinya, apa keahlian dari peserta didik dan juga apa yang paling diminati oleh peserta didik. Cara saya mengenali karakter siswa yang saya ajar adalah dengan cara saya bertanya langsung kepada mereka, mengamati kegiatan mereka dan aktivitas mereka selama pembelajaran saya. Kemudian saya membentuk sebuah kelompok, karena dari sebuah kelompok itu kita bisa tahu karakter para siswa itu aslinya seperti apa. Pembelajaran terdiferensiasi yaitu bagaimana guru bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa melalui kegiatan pembelajaran. Adapun strategi yang dilakukan dengan diferensiasi produk, maksudnya adalah guru membuat suatu proyek yang hasilnya produk yang saya lakukan di kelas 7 menggunakan proyek desain yang terintegrasi dengan Fabrik atau pengguna lapangan museum nasional. Keragaman topik proyek yang diangkat oleh masing-masing kelompok menjadi cerminan bahwasanya proyek ini kaitannya dengan bagaimana ketertarikan peserta didik dalam mengeksekusi nasional dengan keragaman topik proyek yang diangkat. Selain topik proyek yang diangkat kelompok, juga kaitannya dengan sistem penilaian yang dibuat guru yang harus memenuhi variasi dari kemampuan dari peserta didik. Oke, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, kan berarti memang peserta didik ini pertama memiliki minat yang berbeda, lalu juga punya kemampuan yang berbeda. Nah, atas dasar itu juga ketika saya membuat materi dan juga membuat latihan soal, di situ saya juga punya tingkatnya. Jadi biasanya kalau saya di lembar kerja itu ada lembar kerjanya itu ada dari materi dasar, konsep-konsep dasar dan juga ada pengayaan. Nah, untuk pengayaan sendiri ini hanya diambil oleh peserta didik yang memang merasa mampu dirinya atau mampu men-challenge dirinya di pelajaran saya. Jadi itu yang pertama adalah kalau dari lembar kerja itu tentu sudah saya rancang supaya peserta didik mendapatkan tujuan pembelajarannya, namun juga bisa memaksimalkan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Lalu untuk media yang saya gunakan di sini, saya juga menggunakan berbagai jenis media, pertama dari PowerPoint, dari video, lalu juga dari praktikum. Yang artinya di sini harapannya bisa mengakomodir
berbagai jenis karakteristik peserta didik. Nah, jadi peserta didik yang mungkin merasa lebih mampu dengan materi yang sebagian atau yang seutuhnya, atau bahkan peserta didik yang lebih suka visual atau audio atau bahkan kinestetik, itu saya coba untuk akomodir semuanya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bisa sejalan juga dengan tujuan pembelajaran ya. Hanya saja mungkin medianya tadi ya, medianya berbeda, lalu lembar kerjanya juga bisa disesuaikan. Nah, jadi untuk pembelajaran diferensiasi ini sudah saya terapkan selama pembelajaran di kurikulum Merdeka kelas 7 mulai tahun ini. Saya pribadi menerapkan pembelajaran diferensiasi terhadap materi yang saya ajarkan adalah dengan cara praktik. Jadi 30% teori, 70% praktik. Biasanya saya meminta mereka untuk menulis sebuah cerita pendek atau menulis sebuah gagasan yang mereka tuangkan dalam tulisan yang minimal 4 sampai 6 paragraf. Atau dalam sebuah teks imajinasi saya membuat satu praktik bersama-sama di sebuah kelas, yaitu memainkan sebuah cerita, yaitu cerita rakyat dalam pementasan wayang. Hasil dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan tidak hanya terkait produk berupa video yang dibuat oleh siswa, tapi hasilnya juga terkait dengan bagaimana sikap peserta didik setelah menempuh proyek tersebut. Yaitu hasilnya adalah bagaimana sikap kreatif peserta didik juga diasah dalam proses pembuatan proyek. Sikap tanggung jawab juga diasah peserta didik melalui bagaimana peran masing-masing peserta didik dalam pembuatan video tersebut bersama kelompok. Oke, untuk hasil pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita ketahui, kita mencapai satu pembelajaran yang sama, satu tujuan pembelajaran yang sama. Artinya dalam segi kedalaman materi itu memang diharapkan mencapai tujuan yang sama, namun untuk cara menggapai tujuan pembelajaran tersebut yang berbeda. Nah, hasil yang saya rasakan selama pembelajaran di 1 atau 3 bulan kemarin itu peserta didik mampu yang memahami dan juga mampu mencapai tujuan pembelajarannya. Dan tentu saja dengan metode yang mereka senangi ya, karena sekali lagi peserta didik ini disesuaikan dengan karakter dan juga berdasarkan identifikasi dari guru dan juga psikotes. Maka dari itu kami bisa memaksimalkan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi sehingga mendapatkan hasil yang cukup baik. Hasil yang saya rasakan adalah anak-anak semakin solid ya terhadap teman-temannya. Mereka mau berbaur karena mereka mendapatkan kelompok dengan teman-teman yang baru. Kemudian mereka lebih tertarik dan lebih berimajinasi dengan fun gitu, dengan sukacita, dan mereka lebih memahami materi dari apa yang mereka praktikkan. Adapun perasaan peserta didik dan guru setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk peserta didik merasa lebih percaya diri karena dengan proyek tersebut mereka bisa mengeksplor potensi mereka kaitannya dengan topik proyek yang mereka angkat. Selain itu, perasaan guru terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru dapat lebih memahami potensi minat dari peserta didik. Oke, kalau perasaan saya ya, itu sebenarnya kurikulum Merdeka itu adalah yang saya harapkan gitu ya dari pembelajaran. Jadi memang targetnya adalah peserta didik ini mampu mencapai tujuan pembelajaran walaupun dengan metode yang berbeda-beda. Artinya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya cukup puas dan juga sangat senang menjalani pengajaran saya sebagai seorang guru. Saya menikmati sekali prosesnya dan peserta didik juga jadinya selalu diberi kesempatan gitu ya, dan juga selalu diberikan berbagai macam media dan juga metode yang menyenangkan. Jadi karena tidak monoton sesuai dengan identifikasi ya, dengan karakter mereka, jadi dari guru juga menyenangkan gitu ya, termasuk dari peserta didik. Walaupun memang di pembelajaran berdiferensiasi ini guru jadi perlu lebih aktif lagi dan perlu inovatif lagi gitu. Jadi memang tantangannya ada dan juga namun pas itu hasilnya juga jadinya lebih maksimal. Bagaimana perasaan guru dan siswa ya? Kalau saya pribadi sebagai guru, saya merasa sangat senang karena saya bisa mengajarkan hal-hal yang relate dengan dunia nyata.
Kemudian saya bisa mengasah imajinasi mereka melebihi batas kemampuan mereka. Seperti contohnya ketika mereka membuat wayang, dan itu banyak hal-hal yang kejutan menurut saya yang hadir di tengah-tengah hasil dari karya mereka. Kalau dari siswanya, yang saya lihat mereka tampak senang ketika mengerjakan secara berkelompok, mereka tampak senang ketika tidak melulu teori, tidak melulu harus membaca textbook gitu kan. Mereka senang sekali melakukan tugas-tugas mereka secara langsung, secara praktik dengan teman-teman sesama kelas.